ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini, di tengah turunnya hujan, kita masih bisa melanjutkan kajian kita, membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan dosa besar yang ke-37, yaitu Al-Mukadzibu bil Qadar, orang yang mendustakan apa? Takdir. Orang yang mendustakan takdir. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan bahwasanya orang yang mendustakan takdir ini secara umum terbagi menjadi dua golongan. Yang keduanya saling bertolak belakang dan keduanya golongan yang menyimpang, yaitu Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Al-Jabariyah yang meyakini bahwasanya seorang hamba itu tidak memiliki kehendak dan kemampuan di dalam menentukan takdirnya, karena hamba tersebut dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka meyakini bahwasanya kemaksiatan, ketaatan itu bukan upaya seorang hamba, tetapi itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua, Al-Qadariyah, lawan dari Al-Jabariyah, yaitu mereka yang berlebihan di dalam menetapkan kehendak dan kemampuan seorang hamba, sehingga mereka menafikan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba menentukan nasibnya sendiri. Jika ia taat, maka itu murni karena jerih upayanya. Demikian pula dengan maksiat, tidak ada sama sekali campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berkehendak untuk menjadikan seorang hamba taat maupun bermaksiat. Semua murni kehendak dan kekuasaan atau kemampuan dari hamba itu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya hamba memiliki kehendak, memiliki daya dan upaya, namun itu semua di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ketika seseorang telah meyakini bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak, memiliki upaya, memiliki usaha, dan itu semua di bawah kehendak Allah, maka seorang tersebut selamat di dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selamat di dalam keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun perinciannya bagaimana Ahlussunnah menetapkan takdir Allah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah di dalam dosa besar yang ke-73 ini. Sampai pada qala al-muallif atau qaulul muallif rahimahullah, wa qala Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan ada pada umatku ini kaum-kaum yang mereka mendustakan takdir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi mengatakan wa hadza ala syarti muslimin. Hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan insyaallah hadis ini hadis yang sahih. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti. Bahwasanya di zaman sahabat saja sudah ada kelompok ini, yaitu kaum yang mendustakan takdir. Selanjutnya, wa sahhaha at-Tirmidzi min hadithi Abi Sakhrin, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis Abu Sakhr an Nafi' dari Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ja'ahu rajulun faqal, ada seseorang yang mendatangi Ibnu Umar lalu ia berkata, inna fulanan yaqra'u 'alaikas salama, sesungguhnya fulan telah membacakan untuk dirimu salam. Artinya sesungguhnya fulan titip salam untukmu. Faqal, maka Ibnu Umar menjawab, innahu balaghani, sesungguhnya telah sampai kepadaku, annahu qad ahdatsa, bahwa orang ini yang titip salam tadi sungguh telah berbuat muhdats, sungguh telah mengada-adakan hal yang baru dalam masalah agama. Fa in kana qad ahdatsa fala tuqri'uhu minni assalam, dan jika benar memang ia telah berbuat muhdats, mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama yang kita kenal dengan istilah bid'ah, maka jangan kau ucapkan darinya untukku salam. Jangan mau dititipi salam. Ya. Ini menunjukkan beliau juga tidak mau menjawab salamnya. Mengapa demikian? Anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhil ummah, akan ada pada umat ini khasfun wa maskhun au qadhfun fi ahlil qadar. Ya, akan ada pada umat ini khasaf, masakh dan qadhaf, yaitu pada ahli al-qadar, orang yang beriman terhadap takdir atau orang yang mengingkari iman terhadap takdir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang sengaja tidak saya terjemahkan khasaf, masakh dan qadhaf, karena ini butuh penjelasan yang lebih rinci. Tapi saya ingin tahu di terjemahan apa, Pak? Apa di terjemahan? Akan ada pada umat ini khasfun wa maskhun au qadhfun. Hadis Ibnu Umar. Ada seorang yang mengucapkan salam, tapi dibalas oleh Ibnu Umar, jangan ucapkan salam. Ya, artinya apa? Jangan kau bacakan salam untuk dirinya, dari dirinya untukku. Apa, Pak, terjemahannya? Gimana? Apa saja itu? Penggantian bentuk, pemberian hujan dengan batu-batu. Cuman dua saja. Iya. Baik, padahal di sini ada tiga ya. Khasfun wa maskhun au qadhfun. Yang masing-masing ada yang lain? Nah, pembenaman dalam tanah, terus penggantian bentuk, pemberian hujan dengan batu-batu. Nah, ini lebih lengkap. Ya. Jadi secara makna khasfun
itu pembenaman. Manusia dibenamkan di dalam tanah. Maskhun, perubahan bentuk. Manusia dirubah bentuknya. Wa qadfun, dan qadfun yaitu manusia dilempar batu dari atas langit. Bagi siapa ini? Disebutkan di situ orang yang mengingkari takdir, ya, orang yang mengingkari qadar. Baik. Maka di sini menunjukkan jamaah sekalian, orang yang mengingkari takdir yang disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menyebutkan mereka ini akan mendapatkan 3 ancaman tersebut. Nah, kita bacakan penjelasan yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Al-qadhfu, kebalik ini berarti ya. Dimulai dari al-qadhfu yang ketiga tadi. Al-qadhfu ar-ramyu bihijaratin minas sama. Yang namanya qadhaf itu dilempar dari batu, dilempar batu dari atas langit. Ya, dilempar batu dari atas langit. Jadi manusia ada di bumi lalu dihujani apa? Batu. Itu namanya qadhaf. Wa ma'nal khasaf wal masakh, sedangkan makna khasaf dan masakh an yukhsafa bihimul arda wa yamsakhahum qiradatan wa khanazir, yaitu mereka akan dibenamkan di dalam bumi. Jadi tanah itu akan terbuka, lalu manusia yang akan disiksa itu akan masuk ke dalam tanah lalu dihimpit, ditelan bumi bahasa kita. Nah, sedangkan yang namanya masakh, perubahan bentuk, yaitu Allah akan merubah bentuk mereka qiradatan wa khanazir, yaitu menjadi monyet dan babi. Ya, menjadi monyet dan babi. Wa fi riwayatin lit-Tirmidzi aidan, dan juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun, pada umat ini akan ada manusia yang disiksa dengan dibenamkan, dirubah wajahnya dan dilempari batu dari langit. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, minal muslimina ya Rasulullah, apakah mereka ini dari kaum muslimin ya Rasulullah? Mata dzalik, kapan itu terjadi? Qal, maka Nabi SAW menjawab, idza zaharat al-qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur, itu terjadi apabila telah nampak wanita-wanita biduanita penyanyi dan alat-alat musik, dan ketika khamr itu diminum. Jadi ketika maksiat ini sudah merajalela, maka akan terjadi siksa bagi seseorang atau bagi suatu kaum yang seperti itu. Warawa Ahmadu an Ibni Umar, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qadhfun, sesungguhnya akan ada pada umatku ini maskhun wa qadhfun, yaitu kaum yang dirubah wajahnya, kemudian kaum yang dibenamkan di dalam tanah, wa huwa fi zindiqiyah wal qadariyah, dan mereka ini adalah orang-orang zindik dan orang-orang pengingkar takdir. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya mereka yang mendapat ancaman siksa sedemikian rupa ini, mereka termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan fi hadhil ummah, pada umat ini. Ya, ummatud dakwah atau ummatul ijabah. Maaf, ummatul ijabah, itu umat yang telah mengijabahi Islam. Dan ini terjadinya saat maksiat merajalela. Dan orang-orang yang disiksa dengan cara seperti ini diantaranya adalah para pengingkar takdir. Ya, para pengingkar takdir. Nah, ini menunjukkan ini adalah ancaman yang sangat keras, sekaligus menunjukkan bahwa mengingkari takdir adalah dosa besar. Ya, sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan ancaman yang luar biasa.
Yang mana ancaman ini mungkin hanya kita dapatkan pada kaum-kaum terdahulu. Semisal kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang mereka disiksa dengan apa? Dilempari batu dari atas langit. Nah, seperti itu. Ya, dan juga kaum Yahudi yang Allah rubah mereka wajahnya menjadi apa? Monyet dan babi. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa sebagian umat ini dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kapan terjadinya dicatat oleh sejarah, wallahu a'lam, saya tidak memiliki referensi tentangnya. Yang jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila itu sahih maka itu pasti terjadi meskipun tidak kita ketahui secara pasti. Selanjutnya Mansur, yaitu diriwayatkan oleh Mansur an Rib'i ibni Kharras, dari Rib'i bin Kharras an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidak beriman seorang hamba hingga ia beriman terhadap 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq. Ya, yaitu hingga ia beriman dan bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran. Ini yang pertama dan yang kedua, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, wa yu'mina bil ba'tsi ba'dal maut, hingga ia beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa yu'mina bil qadari, hingga ia beriman terhadap takdir. Di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah hanya disebutkan 4 saja, dan ini tidak bertentangan dengan rukun iman yang 6. Tidak bertentangan dengan rukun iman yang 6, karena ini saling melengkapi. Di dalam rukun iman yang 6 tidak disebutkan secara khusus iman kepada Rasulullah, ya kan? Secara khusus. Karena di dalam rukun iman yang 6 itu disebutkan secara umum beriman kepada Rasul, para Rasul. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Apa Rasul? Para Rasul, bukan hanya satu, tapi para Rasul. Nah, adapun di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya seseorang tidak dianggap beriman kecuali apabila ia beriman dengan 4 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Nah ini, jadi disebutkan secara khusus. Yang ketiga dan yang keempat iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Jadi kalau kita cermati di dalam hadis ini ada 2 rukun iman yang tidak disebut. Iman kepada malaikat dan iman kepada kitab. Namun sekali lagi ini tidak saling bertentangan. Hadis rukun iman sendiri, sedangkan ini hadis keimanan yang lainnya yang saling melengkapi. Ya, yang saling melengkapi. Nah, yang menjadi fokus kita di dalam hadis ini adalah disebutkannya iman terhadap takdir sesuai bab kita. Jadi orang yang tidak beriman terhadap takdir, maka dia belum dianggap beriman dengan benar. Sehingga ini termasuk di antara perkara yang prinsip dalam agama kita.
Orang yang mengingkari takdir berarti dia telah keluar dari keimanan. Akhrajahu Tirmizi wa sanaduhu jayyidun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan sanadnya bagus. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka mengatakan an Rib'i an rajulin an Ali. Ini dari sisi sanad ya. Jadi dari Rib'i, dari seseorang dari Ali bin Abi Thalib. Kalau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di awal itu dari Rib'i bin Kharras an Ali, dari Ali. Jadi langsung. Sedangkan sebagian ulama ahli hadis menyebutkan ada perantara antara Rib'i dan Ali bin Abi Thalib. Ini masalah jalur periwayatan hadis. Baik, selanjutnya Baqiyah. Saya penasaran di terjemahan ini ada enggak disebutkan Baqiyah? Baqiyah berkata, sahih. Ya, khawatirnya ada yang mengartikan baqiyah itu secara makna bahasa artinya sisa, tersisa. Padahal baqiyah ini adalah nama seorang, yaitu Baqiyah ibnul Walid. Ya, dia adalah salah seorang rawi. Tetapi disebutkan bahwa dia memiliki kelemahan. Dan Imam Az-Zahabi nanti secara jujur akan menyebutkan bahwa hadis-hadis yang telah dibawakan nanti itu adalah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Taib. Dari Baqiyah haddatsana Al-Auza'i, ia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i an Ibni Juraij an Ibni Zubair an Jabirin radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna majusa hadhil ummati al-mukadzibuna bi aqdarillah. Sesungguhnya majusinya umat ini adalah mereka yang mendustakan takdir-takdir Allah. In maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu fala tusallu alaihim, apabila mereka mati maka jangan kalian salati mereka. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim, apabila kalian bertemu maka jangan kalian ucapkan salam kepada mereka. Rawahu Abu Bakar ibn Abi Asim fi sunnah wa fil bab iddatu ahadits fiha maqal awradaha ibnu Abi Asim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, dan di dalam bab ini terdapat banyak hadis, namun di dalamnya terdapat pembicaraan. Jadi hadis ini diperbincangkan kesahihannya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini kesimpulannya diperbincangkan kesahihannya, alias hadis ini ada isyarat dhaif, lemah. Namun yang menarik di sini adalah di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggap hadis ini sahih, maka Rasulullah SAW menyamakan orang-orang yang mendustakan takdir dengan apa? Majusi. Apa majusi itu? Sekte yang menyembah api. Dan kemarin sempat kita singgung ya kalau nggak salah, dari sisi mana mereka ini disamakan dengan majusi. Hadisnya sudah pernah kita sampaikan, meskipun ada yang mengatakan para perawinya itu ada yang terputus, meskipun ada juga yang menghasankan. Hadis Abdul Aziz bin Abi Hazim, hadis Ibnu Umar, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah, persis seperti yang kita baca barusan. Ini juga dari Ibnu Umar. Ini dari Jabir ya. Kalau yang pertama kemarin hadis Ibnu Umar, kalau yang ini adalah hadis Jabir bin Abdullah. Sama-sama ada perbincangan terhadap derajat hadisnya, namun banyak dibawakan oleh para ulama akidah di dalam kitab-kitab akidah mereka yang menunjukkan kecaman terhadap kelompok Qadariyah. Ya.
Jadi hadis-hadis ini banyak sekali dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka yang menunjukkan kesesatan kelompok Qadariyah. Sampai-sampai Nabi mengancam kalau mereka sakit jangan dijenguk, kalau mereka mati jangan disolati, kalau ketemu jangan ucapkan salam. Padahal 3 perkara ini wajib untuk kita berlakukan kepada saudara kita siapa? Muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun, kata Nabi SAW. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam padanya. Ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang penuhi undangannya. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit jenguk. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati iringi jenazahnya. Wajib ini. Namun ternyata di sini Rasulullah SAW justru mengatakan jangan dijenguk, jangan disolati, jangan disalami. Ini menunjukkan isyarat kalau Qadariyah keluar dari Islam. Ya, nah seperti itu. Nah sekarang apa tadi? Dari sisi apa Qadariyah ini disamakan dengan Majusi? Dari sisi apa? Kemarin sempat kita singgung kalau nggak salah. Majusi itu punya 2 Tuhan. Meyakini ada 2 penguasa alam, penguasa cahaya dan penguasa kegelapan. Kalau itu kebaikan maka identik dengan penguasa cahaya. Kalau itu keburukan identik dengan penguasa kegelapan. 2 Tuhan. Nah, orang-orang Qadariyah pun juga demikian. Mereka meyakini bahwasanya ada pencipta kebaikan dan ada pencipta keburukan. Jadi seorang hamba itu bisa menciptakan amal perbuatannya sendiri. Kalau baik maka dia telah menciptakan suatu kebaikan, dan kalau buruk ia telah menciptakan suatu keburukan. Karena mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini kebaikan dan keburukan secara umum datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah yang mentakdirkan segala hal yang baik dan segala hal yang buruk. Meskipun secara adab kalau kita menyandarkan keburukan maka kepada diri kita dan kepada syaitan. Kesalahan ini dari kita dan dari syaitan. Tapi secara takdir kauni ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Qadariyah mengingkari. Ya. Keburukan itu ada penciptanya sendiri dan kebaikan ada penciptanya sendiri. Nah, dari sisi inilah mereka persis dengan apa? Majusi. Ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang buruk. Ada Tuhan yang membawa cahaya, ada Tuhan yang membawa kegelapan. Nah, seperti itu. Taib. Nah, adapun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, 3 hal tadi, maka ini mengisyaratkan kalau mereka keluar dari Islam. Namun tentu saja hal ini perlu untuk kita perhatikan di dalam memvonis, ya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang semacam ini, maka tentu kita jangan gegabah untuk mengkafirkannya. Kalaupun kita merasa tidak srek, ya silakan saja kita enggak mengucapkan salam, kita tidak mensolati, kita tidak menjenguk karena kebid'ahan yang dia lakukan. Jadi kalau mengeluarkan dia dari Islam, maka ini perlu apa? Kehati-hatian. Baqiyah, lagi-lagi Baqiyah ini ya. Dari Baqiyah Ibnul Walid, ia berkata an Abil Ala ad-Dimashqi an Muhammad ibni Jahadah an Yazid ibni Husain an Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma ba'atsallahu nabiyyan qattu illa wa fi ummatihi qadariyatun wa murji'atun. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pada umatnya terdapat qadariyah dan murji'ah. Innallaha la'anal qadariyata wal murji'ata ala lisani sab'ina nabiyyan. Karena sesungguhnya Allah melaknat qadariyah dan al-murji'ah berdasarkan lisan dari 70 para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan hadis, maka saya mendapatkan keterangan bahwasanya hadis ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, salah seorang murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa isnaduhu dhaifun jiddan, sanadnya lemah sekali. Jadi hadis ini termasuk hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali. Taib. Nah sekarang apa makna dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini? Tidaklah Allah mengutus nabi melainkan di dalam umatnya ada qadariyah dan murji'ah. Ini mengisyaratkan setiap nabi pasti ada kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti ada yang mengingkari takdir. Qadariyah sudah kita terangkan. Adapun murji'ah, apa murji'ah? Murji'ah secara makna bahasa artinya diambil dari kata al-irja yang bermakna at-ta'khir, mengakhirkan. Karena mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya mereka tidak memasukkan amalan termasuk bagian dari iman. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah baku meyakini bahwasanya iman terdiri dari 3 perkara. Keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ditambah 2 lagi, yazidu wa yanqusu. Apa? Bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini 5 perkara penting yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang keimanan. Pegang erat-erat ini. Kalau ada yang menyimpang dari satu perkara, maka waspada. Ya, iman itu i'tiqadun fil qalb, diyakini dalam hati. Di sisi lain juga harus qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Ditambah lagi wa amalun bil arkan, harus diamalkan dengan amal perbuatan. Nah, ini 3 hal yang penting. Nah, murji'ah itu mereka hanya memasukkan 2 perkara saja. Iman itu cukup diucapkan, cukup diyakini, tidak perlu diamalkan. Sehingga mereka menganggap imannya ahli maksiat sama dengan imannya ahli taat. Selama mereka mengucapkan syahadat, selama mereka meyakini kebenaran, meyakini rukun iman, rukun Islam, meyakini semuanya, meskipun enggak diamalkan. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, murji'ah termasuk kelompok apa? Menyimpang. Hanya saja yang disebutkan di dalam hadis ini murji'ah dan qadariyah. Padahal biasanya para ulama kita kalau menyebutkan murji'ah, lawannya itu apa? Ada yang tahu? Khawarij. Lawannya murji'ah khawarij. Kalau khawarij itu melampaui batas, ghulu di dalam menetapkan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar keluar dari iman alias kafir. Sedangkan murji'ah lawannya, pelaku dosa besar aman imannya, enggak apa-apa. La yazur ma'al imani dzambun. Iman itu tidak termadaratkan dengan adanya dosa. Ini siapa? Murji'ah. Khawarij, dosa besar, kafir. Ahlussunnah wal Jamaah lagi-lagi pertengahan. Pelaku dosa besar bagaimana? Pelaku dosa besar bagaimana? Kafir enggak? Belum tentu kafir ya.
belum tentu kafir. Bisa kafir juga kalau dia meyakini halalnya dosa tersebut, tapi belum tentu kafir. Tapi yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang yang melakukan dosa besar imannya bermasalah enggak? Bermasalah. Imannya bisa berkurang, bahkan bisa habis, bahkan bisa hilang. Yang jelas dosa ini mempengaruhi keimanan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Khawarij iya mempengaruhi keimanan tapi langsung hilang, habis imannya. Kalau mau beriman lagi syahadat ulang bagi pelaku dosa besar. Ada Murji'ah tenang. Ente masih beriman, masih nggak apa-apa melakukan dosa. Iman Anda masih stabil. Iman Anda masih. Ada orang kafir ya bunuh. Ya, pokoknya masih yakin dengan syahadat dan masih mengucapkan syahadat. Biasanya kalau Murji'ah disebutkan itu gandengannya apa? Khawarij. Tapi dalam hadis ini disebutkan Qadariyah. Taib. Baqiyah, lagi-lagi hadis Baqiyah. An Artah anil Munzir an Abi Bisr an Abi Mas'ud an Abi Hurairah. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang pertama, al-mukadzibu bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Yang kedua, wal mudminu fil khamri, orang yang pecandu minuman keras, pecandu khamr. Yang ketiga, wal mutabarri'u min waladih, orang yang berlepas diri dari anaknya. Maksudnya apa? Orang yang menelantarkan anaknya. Hadis ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut Syekh Al-Albani rahimahullah sanadnya dhaif, ya. Sanadnya apa? Lemah. Jadi tidak sahih. Meskipun kalau kita perhatikan 3 kelompok ini mereka adalah pelaku dosa besar. Meskipun tidak mendapat ancaman, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan ya, kalau kita jumpai hadis ini katakanlah dhaif, bukan berarti kita tolak keseluruhan. Tapi yang kita tolak dalam segi apa? 3 kelompok ini ia tidak mendapat ancaman seperti yang di dalam hadis, tapi dia mendapat ancaman dari hadis yang lain. Jadi tetap ini pelaku dosa besar. Pendusta takdir, peminum khamar yaitu pecandu khamar, dan orang yang menelantarkan anaknya. Taib, selanjutnya Sufyan Ats-Tsauri an Umar maula Ghafrah an rajulin an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin majusun, setiap umat itu ada majusinya. Wa mujusu hadhil ummati alladzina yaz'umuna an la qadara. Sedangkan majusinya umat ini adalah mereka yang mengklaim tidak ada takdir. Ya. Dan sama hadis ini disebutkan oleh Syekh masyhur bahwasanya isnadnya dhaif, sanadnya dhaif. Selanjutnya wa anil Hasan an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al Hasan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah ini majusinya umat ini. Dan lagi-lagi menurut Syekh masyhur hadis ini sanadnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Nah, perhatikan di sini. Setelah membawakan hadis-hadis ini, Imam Az-Zahabi mengatakan apa? Wa hadhil ahaditsu, dan hadis-hadis ini la tathbutu, sebenarnya tidak sahih. Li dha'fi ruwatiha, karena kelemahan para perawinya. Ya, hadis-hadis tentang apa? Masalah
Qadariyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dugaan saya itu sejak hadis Baqiyah, ya, sejak hadis Baqiyah, bahwasanya majusinya umat ini adalah mereka yang mendustakan takdir. Kemudian di setiap umat, pada setiap nabi ada Qadariyah dan Murji'ah. Kemudian 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Kemudian setiap umat ada majusinya, dan mereka adalah yang mengingkari takdir. Nah, hadis-hadis ini wallahu a'lam bishawab, menurut Imam Az-Zahabi adalah hadis-hadis yang la tathbut. Apa la tathbut? La tasih, tidak sahih. Li dha'fi ruwatiha, karena kelemahan para perawinya. Nah, jika ada yang berkata, "Loh, kenapa kok hadis dhaif dibawakan oleh Imam Az-Zahabi?" Maka wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi ini termasuk di antara bab fadhail a'mal atau lawannya, ya. Apa itu? Keutamaan amal atau lawan darinya, tentang masalah tarhib wa targhib, ancaman dan motivasi. Kalau sekiranya ada di dalam masalah agama ini, dalam masalah ancaman misalnya dosa, sudah ada hadis sahih yang jelas, yang terang, termasuk di dalamnya ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari takdir mereka terjatuh dalam dosa besar. Ya, di awal-awal sudah kita sebutkan hadis-hadis yang sahih. Maka hadis-hadis yang dhaif itu menjadi pendukungnya sebagian para ulama tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Ya. Kenapa? Karena sudah ada hadis sahih yang menunjukkan kalau orang yang mengingkari takdir itu adalah pelaku dosa besar. Sehingga hadis pendukung, tidak diajak bicara oleh Allah, majusi umatnya ini untuk semakin memberikan rasa takut kepada mereka, meskipun secara sanad tidak sahih. Artinya dengan hadis-hadis dhaif tersebut bisa jadi ada orang yang jera dari amalan ini, dari mengingkari takdir. Dan lawan dari hal ini atau kebalikan dari hal ini adalah dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan amal. Sebagian para ulama membolehkan adanya hadis dhaif dengan syarat ada hadis sahih yang menjadi asal di dalam masalah ini. Misal salat duha, ini amalan sunnah yang jelas, ya kan? Hadisnya jelas. Setiap persendian kita ada sedekahnya, dan itu cukup diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Hadisnya sahih. Nah, suatu ketika mungkin kita jumpai hadis yang dhaif yang memotivasi orang untuk salat duha. Misal, siapa yang salat duha maka akan dibangunkan rumah di surga. Misalkan hadis ini dhaif, lemah. Ya. Maka ada orang yang misalnya melaksanakan salat duha karena termotivasi hadis dhaif tersebut. Kira-kira salat duhanya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena salat duha sudah ada hadis yang sahih. Masalah dia termotivasi dengan hadis dhaif itu perkara lain, tidak merusak amalan. Gampangnya dia berharap rumah di surga, tapi karena hadisnya dhaif nggak dapat, tapi tetap dapat keutamaan mengerjakan salat duha. Nah, kembali kepada permasalahan kita. Orang mungkin mendapatkan hadis dhaif terhadap ancaman mengingkari takdir. Akhirnya dia taubat, astagfirullah, saya khawatir nggak diajak bicara oleh Allah. Kalau gitu saya tetapkan takdir. Maka dia taubat dari mengingkari takdir dengan hadis dhaif. Masalah nggak ini? Nggak masalah. Karena yang penting dia telah keluar dari jerat-jerat mengingkari apa? Takdir. Asalkan setelah dia keluar dari mengingkari takdir, dia mengimani takdir sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seakan-akan hadis dhaif ini hanya sebagai pendukung saja. Namun dengan syarat harus ada hadis sahih yang menjadi dasar utama. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin di antara hikmah kenapa sebagian ulama yaitu membawakan hadis-hadis dhaif di dalam pembahasan ini. Adzan ya. Fadhal adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Selanjutnya qala al-muallif rahimahullah al-Imam Az-Zahabi al-Mu'afa ibni Umar wa ghairu wahidin. Dari Mu'afa bin Umar dan bukannya dari seseorang saja, An-Nazar ibni Hayyan, dari Nazar bin Hayyan. Nanti nama ini yang menjadi fokus pembicaraan ya.
Nazar bin Hayyan. An Ikrimata an Ibnu Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma marfu'an, marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya diriwayatkan kalau beliau bersabda, sinfani min ummati laisa lahum fil islami nasibun. Ada dua kelompok pada umatku ini yang tidak memiliki bagian di dalam Islam sama sekali. Artinya mereka tidak dianggap Islam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya bagian di dalam Islam sama sekali. Siapa mereka? Al-Qadariyatu wal Murji'ah, Qadariyah dan Murji'ah. Nah, Imam Az-Zahabi menyebutkan Nazar bin Hayyan tadi, salah seorang perawi hadis, takallama fihi Ibnu Hibban, diperbincangkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, bahkan disebutkan di dalam tahqiqnya Syekh masyhur, kalau Ibnu Hibban ini menyebutkan Nazar bin Hayyan adalah qalilur riwayah mungkarul hadithi jiddan. Riwayatnya sedikit dan hadisnya mungkar sekali. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Nazar bin Hayyan ini hadisnya mungkar. Wa qad taba'ahu ghairuhu minad du'afa, dan ia diikuti oleh selainnya dari orang-orang yang lemah. Qala Muhammad ibn Bishr al-Abdi, Muhammad bin Bishr al-Abdi mengatakan, haddatsana Salam ibnu Abi Umrah atau ibnu Abi Amrah an Ikrimah an Ibni Abbasin marfu'an nahwuhu atau nahwahu. Ya, jadi hadis yang serupa ini juga diriwayatkan oleh Salam bin Abi Amrah, masih dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas secara marfu. Tetapi juga sama bahwasanya Syekh masyhur menilai kalau hadis ini meskipun dari riwayat yang lain itu adalah dhaif, tidak sahih. Ya, berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Hajar. Jadi hadis ini apa? Dhaif. Dua kelompok pada umatku yang tidak memiliki bagian sama sekali di dalam Islam, Qadariyah dan Murji'ah. Hadisnya dhaif. Taib. Abu Asim An-Nabil wa Muhammad ibn Musab al-Qarqasani an Ambasah an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhira kalamun fil qadari li syirari hadhil ummah. Diakhirkannya pembicaraan tentang takdir karena mereka ini adalah seburuk-buruknya umat. Maksudnya orang yang mengingkari takdir, mereka adalah seburuk-buruknya umat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah al-ahadis as-sahihah, meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Namun kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa beliau menyebutkan kalau orang yang mengingkari takdir di antara syirar hadhil ummah, seburuk-buruknya umat? Karena kembali kepada apa yang telah kita terangkan, Qadariyah itu meyakini ada pencipta selain Allah. Siapa? Ya makhluk itu. Manusia menciptakan amalannya sendiri tanpa ada kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bayangkan orang-orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah. Ini adalah kekufuran yang nyata. Nah, bagaimana seorang atau kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam memiliki keyakinan seperti ini? Maka sangat pantas kalau disebut syiraru hadhil ummah, seburuk-buruk umat ini, karena menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Abu Malik Al-Asy'a'i an Rib'i an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu kulla sani'in wa sun'atahu. Allah menciptakan setiap sani',
orang yang berbuat sesuatu, wa sun'atahu, dan perbuatan yang dilakukannya. Kalau yang terakhir ini disebutkan oleh Syekh masyhur bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar menilai sanadnya sahih. Dan ini benar jamaah sekalian. Keyakinan ini keyakinan yang benar. Hadis ini mengandung keyakinan yang benar. Apa itu? Allah lah yang menciptakan kita dan apa-apa yang kita perbuat. Didukung oleh ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Ya. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah ini. Maka ini selaras dengan ayat Al-Quran. Khalaqallahu kulla sani'in wa sun'atahu. Allah itu menciptakan setiap orang yang berbuat, setiap pelaku, dan apa yang dilakukannya. Allah lah yang menciptakan seorang hamba dan apa yang dibuat oleh hamba itu sendiri. Nah inilah yang tidak diakui oleh Qadariyah. Mereka enggak terima kalau Allah itu menciptakan perbuatan hamba. Kalau Allah menciptakan hamba mungkin bisa mereka terima. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Tapi perbuatan kita itu kita yang menciptakan. Allah tidak memiliki campur tangan sedikit pun tentang perbuatan kita. Dan mereka memiliki keyakinan seperti ini tujuannya untuk membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari celah. Tapi ini menurut versi mereka. Kenapa? Kalau kita menetapkan Allah menciptakan perbuatan kita, berarti maksiat ini Allah yang ciptakan. Ini logika mereka. Kalau mereka meyakini Allah itu ikut menciptakan perbuatan kita, berarti Allah menciptakan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala bersih dari berbuat keburukan. Maka dari itu mereka tidak mau menetapkan hal ini. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum benar, segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita melakukan keburukan, ini Allah tidak memaksa kita. Allah memberikan kita pilihan. Allah memberikan kita jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, maka ketika kita menentukan jalan kufur, ya berarti Allah tidak bisa disalahkan. Cuman kekufuran kita ini semua dikendalikan di atas ketetapan Allah. Mudah sebenarnya. Meskipun kalau kita perdalam nanti akan bingung. Maka dalam masalah takdir cukup kita sampaikan sederhana saja. Ya, kita meyakini 4 perkara yang kita sebutkan kemarin. Semua ini adalah sesuai dengan ilmu Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah, dan satu lagi apa? Catatan Allah. Sudah, kita tinggal beramal saja dan masing-masing akan dimudahkan. Dan insya Allah ini mudah, ya, karena setiap kita diberi pilihan, nggak ada paksaan. Kita mau ke masjid tidak dipaksa oleh Allah. Sebagaimana kita ke tempat maksiat juga tidak dipaksa oleh Allah. Maka mengapa kita melazimkan kalau kita menetapkan semua amal perbuatan kita diciptakan Allah berarti Allah yang memaksa kita? Tidak seperti itu. Jadi kita memiliki kehendak, kita bebas untuk berbuat, namun semua kita ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan dosa besar yang ke-37. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Sampai sini